Bagaimana anak-anak yang harus ditinggal sejenak. Nah, Iya. tinggal kemana ini Bunda Carmela? Jangan sampai jadi sahabat, jangan sampai jadi teman, apalagi jadi papa atau jadi mama gitu. Nah, itu ya. Nah, Iya, kemerungsungnya kita itu kadang-kadang jadi bikin anak cemas. iya. Bukan karena anak tidak hanya nangis karena ditinggal, tapi melihat kita kemerungsung jadi nggak nyaman sama kita. Seperti Sebetulnya itu. apa sih yang anak-anak pikirkan ya Bu, kalau kita, Heeh. tinggal mereka di rumah, misalnya Mhm. untuk pergi bekerja atau apapun itu, Mhm. mereka tuh sebetulnya mikir Pikir apa? apa gitu Ya. ya. Nggak perlu merasa bersalah kalau meninggalkan anak demi kebaikan anak. Rem FM berkat bagi bangsa-bangsa. Keluarga Rema senang sekali di acara Bunda Buah Hati Anda hari ini di hari Senin terakhir di bulan Juli ya keluarga Rema. Minggu depan sudah bulan Agustus nih, bulan Agustus aja ya. Nah, keluarga Rema saya akan menemani keluarga Rema dari pukul 6 sampai pukul 7 malam nanti. Tentunya bersama dengan tamu saya yang luar biasa yaitu Ibu Ekstin Wibowo. Selamat sore Ibu. Wah, selamat sore Bunda Carmela. Selamat sore juga keluarga Rema. Apa kabar nih yang tadi Bunda Carmela bilang sudah akhir bulan Juli ya Bu? Iya, betul sekali. Nah, di bulan Juli banyak sekali peristiwa, ada yang liburan, ada yang ulang tahun, kayaknya banyak ini. Bunda Ya, Carmela juga ya. di, bulan Juli ini 3 dari keluarga saya ulang tahun, cuma Nah, bapak itu aja loh, enggak. ya kan? Ya, jadi bulan Juli banyak acara sehingga berlarinya terburu-buru ke sana nih cepet banget ya. Ya, Karena kok banyak tiba-tiba udah peristiwa Agustus jadi ya, Bu, ya? jadi tahu-tahu loh kok sudah 31 Juli. Oh, gitu Ya, ya. luar biasa sekali. Hmm. Tentunya bulan Juli yang sudah lewat itu bakal disambut dengan bulan Agustus yang juga luar biasa, saya Penuh percaya. kemeriahan merdeka Ya, ya. merdeka. Tentu saja kita Mm-mm. sebagai orang yang sudah dimerdekakan, pasti bakal menyambut bulan Agustus dengan luar biasa. Oke, Iya. keluarga Rema. Alright, keluarga Rema, kita langsung saja menyapa Ibu Ekstin Wibowo kembali ya. Selamat sore nih Bu Ekstin. Kita udah mau ngobrol soal si kecil nih. Iya, wah udah nggak sabar ini mau ngobrol ya keluarga Rema. Ya, Tapi wah biasanya ini, Ibu Ekstin mau sapa-sapa dulu nih Bu. oh ya, ini Instagramnya belum nyala. Tapi apa kabar Yosi? Apakah sudah hadir Yosi? Oh ya, Yosi terus biasanya ini. ya. Mhm. Apa? Memang acaranya buah hati Anda, tapi buah hati itu kan tidak selalu harus anak ya, siapapun begitu. Ya. Mungkin juga anak tapi tidak harus selalu. Nah, bingung saya. Apa kabar keluarga Rema yang ada di perjalanan mungkin? Ya. Oh, hari ini sudah lama ya Bunda Carmela. Saya tidak sesantai ini menyapa-nyapa ya Bu. Biasanya Mhm. rodok kesusu gitu ya. Tapi Iya, hari ini sudah agak santai. Nah, iya, yang betul lagi di sekali. jalan, lagi di jalan. Apa kabar yang lagi di jalan ini ya? Mungkin mendengarkan Radio Rema karena banyak yang bilang Bunda Carmela, jadi Radio Rema itu dia pasang sejak dari pagi, Pagi enggak pernah ganti gelombang lain begitu ya. sampai Selalu Radio pagi Rema. lagi ya, Bu, Apa ya? kabar gitu? Mhm. Oke. Terus ini ada Stefani Dea, apa kabar? Ada Perumahan Pelamongan Indah loh, ini berarti Wow, se-Pelamongan ngelihat biar Bunda ya? Oh, ngelihat acara Bunda ya? keren Ada keren. Novita Indah, apa kabar Kak Novita? Apa kabar Su? Su Aili, Ika Nurani. Ya, sorry ya kalau salah eja. Apa kabar gitu ya? Tentu hari ini temanya masih tentang anak-anak. Saya tuh di Rema sudah berapa puluh tahun ya Bunda Carmela ya. Tapi bahas anak ini nggak pernah ada selesainya. Ya, betul sekali, karena Hmm, itulah, eee, buah hati kita yang selalu kita cintai, yang selalu ada iya, di angan-angan kita ya, Bu, ya. Jadi iya, memang masalahnya itu nggak ada habis-habisnya nggak gitu. ada habis-habisnya. Maka banyak orang bilang bahwa memang anak keluarga itu harta yang paling berharga. Karena dibahas tuh nggak pernah ada habisnya ya. Dan selalu apa berharganya. Kalau ngomong tentang keluarga, tentang anak itu semua orang pasti semangat. Pasti semangat ya. Nggak pernah ada habisnya ya. Selalu begitu ya. Bagaimana Mama Feli? Apa kabar Kak Amanda Uti? Oh, hari ini mau temanya apa nih Bunda Carmela? Oke,
Hari Nah, ini kita ini. bakal ngebahas bagaimana caranya kita mempersiapkan buah hati kita untuk ditinggal pergi sejenak. Oh, bagaimana anak-anak yang harus ditinggal sejenak. Nah, Iya. tinggal kemana ini Mmm. Bunda Karmela? Nah, katanya tuh Bu, kalau, Heeh. suami istri ini Mhm. sekali cinta tuh nggak mungkin kayak gitu ya. Maksudnya aku cinta Heeh. padamu, kau cinta padaku, udah pokoknya selesai titik, Mmm. tidak di-maintenance, nggak mungkin. Heeh. Jadi harus Mhm. di-maintenance Harus misalnya dengan, di-maintenance. candlelight dinner. Iya, betul Surprise-surprise banget. kecil, kemudian Mhm. juga, nonton berdua bareng, Iya. atau cuma sekedar makan es krim berdua, Waduh, sambil iya. tatap-tatapan gitu ya, Bu, ya. Perlu banget, karena berapapun jumlah tahun pernikahan, Mhm, berapa jumlah anak gitu ya, pokoknya suami istri harus tetap berpacaran. Selalu iya, saya bilang jangan berubah jadi teman, jadi saudara, tapi harus tetap menjadi laki-laki dan perempuan dewasa yang iya, saling mencintai. Sehingga gelora cintanya ini nanti mengalir menjadi cara kita mengasuh anak-anak jadi makin jos. Karena cinta oke. itu energinya besar. Nah, tapi gimana Bunda Karmela? Ya, jangan sampai jadi sahabat, jangan sampai jadi teman, apalagi jadi papa atau jadi mama gitu. Nah itu ya, berbahaya. Nah oleh karena itu papa mama kan harus sering pacaran ya Bunda Karmela? Benar sekali. Nah, Mmm. sulitnya adalah kalau anak-anak itu, belum bisa ditinggal karena mungkin ya baru pertama kali Heeh nih papa mama heeh. mau kencan berdua. Mmm. Ya setelah sekian lama, eee, Mhm. diribetin sama anak-anak, Heeh. nonton berdua atau mau jalan berdua. Nah, memang bisa sih kita titipkan Mhm. kepada orang tua kita ya, kepada mertua Mhm. atau kepada papa mama. Tapi kan harus dipersiapkan ya Bu, apa nih yang harus kita Harus sampaikan ke dipersiapkan. anak-anak. Kan kita nggak bisa langsung, Heeh. "Mama dan papa nonton dulu ya, pokoknya kamu tinggal di rumah sama Mbak." Nanti Mhm. nangis Bu. Heeh. Kasihan kalau begitu ya. Ya, Jadi memang meninggalkan anak-anak ini apalagi kalau prosesnya tidak baik, maka akan membuat anak menangis. oke. Ya kalau cuma menangis tok. Lah kalau sampai kemudian dia jadi ketakutan, kita nggak ngerti nih. Apalagi anak-anak di bawah 3 tahun dia nggak bisa cerita. Mmm, Apa yang dia takutkan ketika papa mama tidak ada. Nah oke. dia mungkin pernah ngalami sesuatu, kita nggak ngerti. Nah, terus kemudian ketika kita pergi dia menangis. Menangisnya itu betul-betul kayak trauma. Nah, keluarga Rima pernah ngalami nggak kalau mau pergi kerja anak harus nangis duluan? Mmm. Kalau saya ngalami banget keluarga Oh Rima. iya bener ya. Heeh. Mhm. Jadi, megangin rok kita terus ya, kita nggak mau, Heeh. padahal kita udah bilang, "Mama mau kerja dulu, nanti kita ketemu lagi," gitu. Iya, malah mau tahu mereka nggak ngerti ya keluarga Rima ya. Nanti kalau ketika anak-anak sudah dewasa nanti gantian papa mamahnya ya. Kalau sudah senior begitu malah papa mamahnya yang bilang kamu mau pergi kemana sih gitu ya. Kita Kok aku ngomong ke nggak anak diajak gitu ya, gantian. Bu, ya? Malah anaknya pergi ya. Jadi itu ada masa-masanya. Jadi kalau keluarga Rima masih ada waktu bersama anak-anak, jangan kebanyakan sering-sering ninggal karena kita nggak ngerti. Saya pernah loh Bunda Karmela waktu dulu mau ujian ya, zaman dulu ujiannya kan tidak online ya keluarga Rema. Jadi saya harus menjaga atau mengawasi mahasiswa ujian. Sudah dijadwal, saya tahu misalnya hari Senin jam 8 pagi saya harus ngawasi ujian, sehingga hari Minggu malam saya sudah mendatangkan si Oma ini. Oma Mhm, harus kenalan nih sama semalam ini harus membiasakan diri dengan anak-anak ya. iya. Omanya sering datang ke sih. Tapi kali ini nih mau ditinggal pagi. Biasanya pagi habis makan, terus kemudian, mainan sebentar. Lah ini saya harus pergi, ngawasi ujian. Maka si Oma harus membiasakan diri di sejak Minggu malam. Sudah ditata begitu, Senin paginya keluarga Rema terjadi kehebohan. Wow. Dari mungkin tahu ya, anak itu nggak ngerti gimananya tapi ngerasa, kayaknya mamah ini kok rada nggak fokus mungkin gitu ya, kayaknya ada kegiatan lain gitu. Sehingga anak merasa rada diabaikan. Mungkin kerasa loh keluarga Rema. Ayo keluarga Rema pernah nggak Ya, sama suami atau sama istri kita, nggak ada apa-apa nih, tapi kita ngerasa bahwa dia kayaknya kok kesusu ya sama kita. Kesusu itu apa sih ya? Nggak fokus nggak gitu. fokus gitu ya. Heeh, jadi, hatinya itu nggak ada di kita, kayaknya ada pikiran lain, kan kerasa.
Itu anak saya pertama itu waktu itu masih 3 tahun kalau nggak salah. Jadi terus akhirnya karena kepepet jam 7.15, jam 7.20 saya harus berangkat, maka saya berangkat gitu langsung aja. Saya ngerti dia nangis. Wah, saya waktu itu masih jalan keluarga Rema, sudah ada beberapa meter dari rumah saya tuh kedengeran suara nangisnya anak saya. Nangisnya tuh kayak histeris gitu loh keluarga Rema. Lalu, saya bayangin ini pasti tubuhnya ikut memberontak. Dan saya akhirnya nggak tega keluarga Rema, saya balik gitu betul. Anak saya itu sampai ngompol dipegangi omanya. Omanya sudah membujuk dengan segala cara. Saya bilang wis nggak bisa dah ini sampai ngompol gini. Akhirnya saya telepon kampus, saya bilang udahlah terserah kampus mau ngomong apa, tolong mahasiswa saya diawasin dosen lain. Maaf ini karena anak saya sampai nangis sampai ngompol, saya bilang begitu. Karena saya merasa ini nggak benar ini. Karena sampai ngompol. Nah, keluarga Rema semoga tidak mengalami hal seperti ini sampai anak sampai harus ngompol seperti yang saya alami, sehingga saya wah ini tidak boleh terjadi lagi hal seperti ini. Ada rasa tidak aman, berarti strategi harus saya ubah. Nah, keluarga Rema pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nah, kan kasihan ya keluarga Rema ya. Nah, ini ada Aca, Christian Karen pernah ngalami gitu nggak? Bernike, Giovanni, Kak Ersa Samben, Kak Yosa Kalam, Kak Tan Yuni, wah banyak ini. Yuni Fajar ya. Bagaimana? Pernah nggak merasa pernah meninggalkan anak kecil begitu, mungkin ponakan sehingga sampai nangis, sampai ngompol itu saya kebayang terus di mata saya. Akhirnya saya balik. Nah ini nggak benar yang saya lakukan tidak betul, strateginya nggak pas gitu loh. Nah gitu ya keluarga Rema ya. Kalau misalnya kita mau meninggalkan anak kita, entah apa itu mungkin kerja atau mau kencan sebentar, kita mau makan malam bersama dengan suami kita sebentar, mungkin nggak bisa sekali dua ya Bu ya, maksudnya dibiasakannya berkali-kali begitu. Iya betul, jangan dadak gitu. Jadi memang sudah beberapa kali di jam 8 pagi misalnya saya tadi contohnya itu sudah dibiasakan. Jangan pas kita lagi butuh penting banget baru kita ninggal. Jadi betul yang sampaikan Bunda Carmela, suami istri mau kencan, mau nonton bioskop dan seterusnya boleh banget, tapi anak dibiasakan dulu. Jangan pas kita mau nonton baru dititipkan dititipkan ke siapa gitu kan, dadak gitu ya Bunda Carmela ya. Jadi sudah dibiasakan dulu. Jadi memang kita beri pengertian 1, 2, terus kemudian dulu tinggal ya Bu ya. Kalau kita balik lagi gitu. Gitu, latihan dulu. Jadi dibiasakan dulu dengan siapa, si oma atau dengan siapa, nggak masalah misalnya. Jadi dibiasakan. Tapi waktu itu kita lagi nggak butuh ya keluarga Rema. Jangan pas darurat nanti kita kemerungsung. Jadi kayak Bunda Carmela bilang latihan. Pada saat kita nggak ada apa-apa sebetulnya. Tapi kita bilang papa mama pergi sebentar. Nah ini kalau anak-anak sudah bisa lihat jam, kita bisa bilang nanti jarum jam di angka ini mama sudah kembali. Kita lihat ya. Nah dicoba. Tapi pada saat itu kita nggak ngapa-ngapain, cuma memang pergi. Karena kalau pas kita butuh, mesti kita kemerungsung. Nah kemerungsungnya kita itu kadang-kadang jadi bikin anak cemas. Bukan karena anak tidak hanya nangis karena ditinggal, tapi melihat kita kemerungsung jadi nggak nyaman sama kita. Hatinya terasa ya. Seperti kalau kita pacaran itu loh. Kalau kita pacaran, terus kemudian kita ketemu sama pacar kita, tadi saya bilang, pacar itu kayaknya kok nggak ada di situ ya hatinya ya, bersama kita, tapi kayaknya pikirannya ke tempat lain. Gitu ya. Jadi kitanya kan was-was. Jadi kita waktu dia bilang, aku pulang dulu ya, kita ngerasa jangan pulang dulu, rasanya nggak serak karena dia bukan milik kita gitu kesannya. Tapi kalau dia itu di situ istilahnya apa ya, mindfulness ya, menikmati kebersamaan bersama kita, maka kita puas. Maka waktu pacar pamit kita nggak masalah keluarga Rema. Ini pulang kayak gitu ya, tapi kalau belum selesai tuh sepertinya kayak ada yang ganjel gitu ya. Nah itu, kerasa tau keluarga Rema betul kayak Bunda Carmela. Jadi dibiasakan itu betul banget Bunda Carmela. Jadi nah sebetulnya apa sih yang anak-anak pikirkan ya Bu kalau kita tinggal mereka di rumah? Misalnya untuk pergi bekerja atau apapun itu, mereka tuh sebetulnya mikir apa gitu ya. Itu mungkin mikirnya seperti sekarang bagi para orang tua papa mama yang sudah senior, anak-anaknya sudah remaja dewasa. Pikirannya seperti itu. Jadi anak-anak remaja bilang, "Mah, aku mau naik gunung nih. Aku mau pergi nih ke Malaysia, ke Jogja sama teman-teman, mau ke Jepang lah gitu." Nah, orang tua mikir apa itu? Anak-anak juga sebel banget itu. Kenapa kok dilarang?
Padahal sudah jelas temennya si A, si B, si C. Aku mau pergi ke Malaysia, mau ke Singapura atau kemana. Orang tua itu sama siapa aja perginya? Pulangnya kapan? Ngapain aja di sana? Kok pertanyaannya kayak gitu tuh? Apa sih yang dipikir? Nah, sama keluarga Rema ya, sama ini. Jadi pada saat itu anak mikir apa? Kita nggak ngerti nih keluarga Rema ya, Bapak Ibu ya, apa yang dipikir. Tapi kemungkinan yang dia pikir adalah kalau tidak kelihatan itu berarti hilang keluarga Rema. Oke. Nah itu mungkin kalau nggak kelihatan itu hilang, itu pikirannya ya. Terus dia nggak tahu sampai kapan. Karena kita mau jelasin ke anak-anak juga repot keluarga Rema. Sampai kapan kita ninggalnya kan ada repot. Masa kita ngomong 3 jam lah, mana tahu mereka 3 jam gitu. Jadi sampai kapan itu mereka nggak ngerti. Ketika seseorang atau anak diminta untuk menunggu tanpa batas waktu, itu melelahkan keluarga Rema, itu mencemaskan. Beda kalau dia diminta menunggu, walaupun lama, tapi ada batas waktunya, orang lebih tenang Bunda Carmela. Oke, ya. Nah, anak sama seperti itu. Jadi dia nangis panik. Maka yang pertama harus dilakukan adalah membiasakan pada saat kita betul-betul nggak kepingin pergi, cuma ngelatih. Nah, yang kedua pakai latihan cilukba itu loh. Peekaboo ya, cilukba. Itu konsep itu bagus keluarga Rema. Bahwa tidak kelihatan itu tidak hilang. Nah, ini kita sampaikan berkali-kali. Coba kamu tutup matamu, ciluk. Waktu itu Mama ada nggak? Mama ada nggak? Nah gitu. Ada kan? Tapi tidak kelihatan. Ya. Nah, begitu Mama ada. Jadi nggak hilang gitu. Nah itu yang perlu dilatihkan kepada anak-anak. Betul nggak? Rani Elizabeth ya. Priska FM betul nggak ini? Yang Bu Extin bilang ini. Bu Gita, Kak Gita, Pak Trisutresno apa kabar? Jadi cilukba itu diajarkan. Gitu Bunda Carmela. Salah. Waktu ideal untuk latihan pertama kali ini berapa menit ya Bu? Betul, bagus ini. Waktu ideal berapa menitnya mungkin nggak terlalu bermasalah, tetapi pada saat anak dalam kondisi stabil ya keluarga Rema waktu latihan. Jangan pada saat yang sering saya bilang, pada saat pindah rumah, pada saat adiknya mau lahir, atau pada saat dia mau disapih dari ASI. Ada perubahan yang lain, kita latihan. Nah latihan ya, ini mumpung adik lahir, latihan. Kamu sendirian di rumah, walah itu kacau. Jadi pada saat mereka dalam kondisi stabil ya, shalom, biasa, standar. Nah kita ajarin, coba ya. Kalau Mama itu pergi, nanti kan ketemu lagi, nggak hilang. Nah selama itu kamu itu bersama oma, bersama opa, atau bersama temen, atau bersama siapa. Nanti kalau nanti mainan seperti ini, nanti tahu-tahu Mama pulang, gitu ya. Itu lagu zaman dulu ada ya Bunda Carmela, lagu anak-anak zaman dulu, zaman tahun 80, mungkin tahun 70-an ya. Ya Aku sedih, itu tahu nggak Bu? Oh ya. Duduk sendiri. Mama pergi, papa pergi, terus oh itu dia, mereka datang gitu-gitu. Ya. Jadi lagu itu juga perlu diajarkan. Sekarang ada lagu gitu nggak ya? Kayaknya nggak ada. Jadi anak-anak memang sedih, tapi kita bisa mengurangi itu dengan cara tadi latihan di kondisi pada saat kondisinya semua dalam kondisi santai. Oke, 30 menit atau mungkin 1 jam? Bisa. Ya mungkin 30 menit ya, mungkin menurut saya sudah panjang sekali itu. Mungkin latihan pertama cilukba itu hanya beberapa menit, 2 menit, 3 menit. Ya nanti lama-lama boleh ditambah begitu. Biasanya ini kok prosesnya berpisah itu aja kok keluarga Rema yang bikin anak itu sedih banget. Nanti kalau peran pengganti kita itu juga baik, menurut saya rada keselimur kok keluarga Rema. Jadi saya kalau pengalaman upacara perpisahan yang bikin nangis itu ketika menit-menit pertama. Nah ketika saya sudah pergi 5 menit, saya telepon ke rumah, biasanya omanya bilang aman, tenang. Sudah mainan sendiri gitu. Ya keluarga Rema. Dan yang penting ini Bu Carmela, perasaannya kita ini juga tetek menurut keluarga Rema. Apa bahasa Indonesianya apa ini keluarga Rema ya? Tetek itu apa ya? Teguh. Waduh, apa bertekad sih? Gitu ya Bu ya. Tekadnya kuat.
tekadnya kuat, jangan mikirin kalau saya Ya. ninggal anak ini demi kebaikan saya dan pasangan, demi kebaikan saya karena saya bekerja gitu. Jadi tidak diliputi rasa bersalah yang berlebihan. Oke. Jadi yang ditinggal itu juga mantep gitu loh keluarga Rema. Nah saya pernah kok keluarga Rema, saya pernah cerita di Bunda juga. Waktu saya ninggal anak saya di sekolah, itu rasanya perasaan saya itu nggak enak banget keluarga Rema. Saya kepikiran, nanti kalau dia mau pipis bisa nggak ya ngomong ke gurunya? Nanti kalau dia nangis ada nggak temennya ya? Gimana? Saya bingung, tidak mantep. Nah ternyata betul anak saya rewel. Oke. Maka kalau keluarga Rema masih ingat strategi saya waktu saya meninggalkan anak, saya minta jadwal di fakultas saya waktu anak saya masih kecil, saya bilang tolong jadwal saya full di jam-jam sekolah anak saya. Jadi saya jam 7:30 sampai jam 1 itu saya full ngajar, mau dikasih berapa kelas saya terima. Biar apa? Biar saya fokus ngajar, tidak kepikiran anak saya, justru anak saya aman keluarga Rema. Oke. Saya nggak kepikiran terus. Nah, mari Bapak Ibu, Kontak istri. batin ini ya Bu ya. Betul banget, karena yang ditinggal ini nggak mantep, yang ninggal nggak mantep. Jadi yo wes rewel. Maka kalau suami istri itu berkencan untuk menjalin hubungan akrab, memang tidak bisa sering-sering seperti dulu sebelum punya anak ya keluarga Rema ya. Sekali-sekali aja ya Bu ya. Nggak bisa sesering dulu begitu. Maka bagi Bapak Ibu suami istri yang belum memiliki putra putri nggak apa-apa, dinikmatin aja, nggak usah sedih. Nah bagi yang sudah punya anak juga nggak perlu sedih. Jadi nggak harus seperti sesering dulu, tetapi perlu seperti itu. Nah kalau kita melakukan kencan dengan suami atau istri, jangan diliputi rasa bersalah ya Bunda Karmela ya. Karena ini demi anak juga. Kalau papa mamahnya rukun saling mencintai kan parentingnya jadi bagus. Oke. Jadi ketika kencan, ayo nikmatin aja kencannya, nonton boleh, asal tadi ya proses perpisahan dengan anak, oke. Kemudian anak dititipkan kepada orang yang dapat dipercaya oleh papa mama, dan si anak ini nggak sering nggak sering nangis kalau sama sosok ini. Nangis sih pernah, tapi kita lihat sehari-hari. Jadi tadi saya bilang jangan dadak. Saya mau nonton hari ini jam 19 nih, habis siaran Radio Rema saya mau nonton loh keluarga Rema misalnya itu. Terus anak saya belum terbiasa dengan orang yang akan saya titipin ini. Nah, karena orang baru ya kasihan banget. Alright, keluarga Rema, sekarang kita balik ke Ibu Ekstin lagi ya. Ibu, halo. Ya, halo Bunda Karmela. Ya, setelah tadi sempat ngilang sebentar ya Bu ya. Hilang sebentar ya. Kita ulang sedikit yang bagian terakhirnya ya Bu. Nah itu masalahnya saya lupa ngomong apa. Ya keluarga Rema ya. Oke, jadi intinya nggak perlu merasa bersalah kalau meninggalkan anak demi kebaikan anak. Jadi kitanya jangan diliputi rasa bersalah yang berlebihan. Oke. Tuh, karena anak jadi merasakan nggak enak gitu kalau ditinggal gitu. Jadi saya ingat film zaman anak-anak itu loh Bunda Karmela dan keluarga Rema. Apa kabar Bu Iin? Apa kabar Bu Anggi? Bu Anggi Sianturi. Ya betul. Jadi mungkin pernah lihat juga film yang judulnya Little House itu. Iya. Saya ingat sekali Little House itu punya anak gitu. Kemudian papa mamahnya ini harmonis banget. Suatu hari kepengen me time. Bahkan anak-anaknya itu waktu itu sudah SD ya. Itu rela banget gitu. Silahkan. Malah ada yang SMP mungkin. Papa mama silahkan untuk berlibur berdua aja. Kami anak-anak baik-baik saja. Tapi sampai di tempat tujuan berlibur, walah mamahnya ini malah kepikiran anaknya terus. Ya. Jadi malah sedih gitu keluarga Rema. Jadi waktu itu belum ada telepon gitu ya. Jadi kepikiran terus. Nanti ngelihat apa malah sedih karena inget anaknya. Ini saya pernah ngalami. Saya pernah ngalami keluarga Rema waktu saya sekolah harus meninggalkan anak saya masih SD. Jadi itu saya bilang udahlah daripada saya pulang, mendingan saya nginep gitu karena hari ini kuliah sore, besok kuliah pagi gitu. Jadi daripada pulang terus nginep sebentar lah, nginep 1 malam gitu. Terus untuk mengisi waktu karena malam nggak ada kuliah, saya jalan-jalan keluarga Rema. Lah di sepanjang jalan-jalan itu malah saya nggak nikmatin, malah sedih. Loh kok sedih? Lihat ayam goreng di mall, ingat anak saya yang bungsu ya kan? Lihat tempat-tempat penjual
CD, VCD dulu, ada VCD, DVD, CD gitu dulu kan keluarga Rema ya. Saya ingat anak kedua saya, dia senang sekali di situ. Ngelihat baju, ngelihat tas, ingat anak pertama, aduh. Lah kok sengsara begini ya saya ya, kalau tanpa mereka. Sudahlah, saya pulang ke tempat penginapan begitu, besok pagi saya langsung pulang. Padahal anaknya baik-baik saja saya tinggal ya keluarga Rema. Nah itu, jadi tidak perlu merasa ada emosi yang lain, merasa bersalah itu nggak perlu, karena itu untuk kepentingan anak. Oke. Maka tadi terakhir saya bilang sebelum saya nge-freeze mungkin begitu adalah bahwa tidak bisa lagi kita sesering dulu ya keluarga Rema dan Bunda Carmela ya. Tetapi kalau iya kita harus pergi, yakin bahwa yang kita lakukan karena berpisah dengan anak itu demi kebaikan anak-anak juga. Jadi lakukan itu tanpa rasa bersalah. Termasuk keluarga Rema yang mau potong rambut. Oh, potong rambut ke salon mau apa. Itu kan buat saya biar cantik, betul. Nah, kalau ibu-ibunya cantik kan jadi nanti mengasuh anaknya, merawat anak jadi gembira. Jadi nggak perlu merasa bersalah. Tentu syaratnya tadi ya, keluarga Rema di sesi 1 dititipkan oleh orang yang terpercaya. Nah, Bunda Carmela ini punya pengalaman mengasuh cucu ya keluarga Rema. Bunda Carmela ya, dan waktu papa mamahnya nonton, cucunya gimana keluarga Rema? Bunda Carmela? Ya, zaman sekarang banyak sekali ya, banyak sekali tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk bisa sekaligus me time juga anaknya ada di situ. Jadi mereka kemarin nonton berdua, tapi anaknya ikut. Nah itu disediakan tempat, bukan tempat duduk bioskop biasa, tetapi seperti sofa gitu. Jadi ada space khusus, agak luas. Mereka bisa tidur-tiduran di situ, anaknya bisa tidur, bisa main di situ. Jadi sambil nonton bisa kayak nonton di ruang keluarga gitu, Bu. Iya, Tapi santai begitu ya. Ya, tapi bioskop. Jadi mungkin bisa membantu ya, bisa membantu. Betul banget. Nah, Seperti itu keluarga Rema. Itu menyenangkan ya. Sekarang banyak orang yang tahu, wah nih suami istri perlu berkencan, maka anak-anaknya harus seperti apa, diberi fasilitas untuk penitipan anak atau ditetap di situ tapi dengan tempat yang menyenangkan gitu ya keluarga Rema ya. Jadi nikmatin. lalu ada juga Oke. saya pernah lihat itu apa gitu ya di Instagram. Saya pikir apa gitu. Papa mama ini kayak bikin konten gitu ya Bu ya, buat konten. Terus dia bilang terima kasih menyebut suatu tempat, nge-tag suatu tempat, karena kami bisa nonton gitu. Terus saya DM ini karena kebetulan murid ya, alumni. Terus saya DM, apa sih itu gitu. Nah, itu tuh tempat atau fasilitas untuk menitipkan anak sementara mama papanya nonton gitu. Oh iya, wah bagus ya fasilitasnya ya keluarga Rema ya. Jadi silahkan bisa dicoba. Pokoknya pastikan ke tempat penitipan anaknya itu jangan mendadak. Boleh loh lihat-lihat dulu sebelumnya. Sehingga anak-anak terbiasa. Jangan pas kita lagi butuh banget. Karena kemerungsung itu pasti bikin anak yang ditinggal juga akan kemerungsung. Begitu keluarga Rema. Kalau boleh saya tambahkan, di Semarang belum ada sih, di Jakarta itu gitu. Mungkin di Semarang bisa menjadi satu usaha baru ya Bu ya. Betul, silahkan loh keluarga Rema atau Ini di malah Rema TPA. Radio. Jadi itu persis seperti TPA sekarang. Jadi tempat penitipan anak yang sekarang itu ada pengasuhnya, kemudian ada fasilitas bermain, ada fasilitas untuk tidur juga. Jadi sudah disiapkan gitu. Seperti TPA kalau pagi kalau mama lagi mau kerja terus dititipkan, nah itu gitu. Tapi cuma 1 jam 2 jam untuk nonton bioskop. Asik ya keluarga Rema ya. Silakan Pengasuhnya. dimanfaatkan fasilitasnya dan keluarga Rema, papa mama semakin harmonis. Pokoknya intinya jangan mendadak pada saat kita butuh waktu ngelatih anak. Gitu. Jadi pada saat semua santai jalan-jalan dulu ya Bunda Carmela ya. Jalan-jalan, latihan dulu ya Bu ya, latihan dulu. Latihan lihat-lihat dulu ini loh di situ pengasuhnya begini begitulah. Nanti pas kita butuh sudah oke. Gitu keluarga Rema ya. Oke. Nah, saya undang keluarga Rema untuk ikut bergabung bersama kami, mungkin share pengalaman ya Bu ya. Betul, ini saya coba panggil ini keluarga Remanya ini. Pertama kali jalan-jalan sama suami kemudian anak ditinggal itu apa yang ayah dan bunda siapkan gitu. Iya, betul sekali. Silakan.
secara ada secara fisik begitu. ya, silahkan ini harus dipanggil nama-namanya kayaknya Bunda Karmela. Kak Anggi ya, kemudian Pak Tri, Bu Iin. Ada siapa lagi sebentar? Ini ada Pak Nugroho ya. Ini sebentar, ini sebentar. Rodo macet ini jalan. Ada Kak Jebi Olragi, betul? Ya, bacanya begitu. Ada Kak Elis, ada Kak Hogan Property. Wah, tadi ada perumahan Pelamongan Indah, sekarang ada Kak Hogan Property ya. Ada Kak Yohana Gertruida, wah sorry ya. Ada Kak Teresia juga, ada Pak Ignatius Nugroho, waduh hadir. Apa kabar Pak Nugroho, Ignatius? Ya, apakah pernah punya pengalaman meninggalkan anak untuk me time sebentar atau untuk bekerja? Terus tipsnya seperti apa? Ya, jadi anak ikut nyaman begitu. Itu keluarga Rima ya. Ini Bu Ekstin, saya sapa juga ada Ibu Yasih di Hong Kong. Oh, ya. Shalom, selamat sore untuk Semarang. Selamat malam buat Ibu Karmela dan juga Ibu Ekstin Wibowo. Iya, apa kabar ini Bu? Kayaknya dulu sering komen ya Ibu ya? Ya. Ini udah lama nggak muncul, nggak tahu nih Bu Yasi. Halo Bu Yasi. Bu Yasi lagi repot mungkin ya? Ya, apa kabarnya katanya? Apa kabarnya baik-baik saja Bu Yasi? Baik ya, semua baik. Bersyukur ya keluarga Rima ya. Apapun yang terjadi ternyata kita nanti pada saat sudah selesai menyelesaikan masalah mungkin kita bisa bilang, oh jebul seperti itu kok ya, ternyata saya bisa melewati ya, dan itu suatu anugerah ya. Jadi kalau ditanya apa kabar, baik. Nah ini seperti Pak Ignatius Nugroho itu sudah bagus banget loh keluarga Rema. Nggak harus yang luar biasa baik, nggak usah ya, nggak harus yang luar biasa pun nggak apa-apa, baik itu sudah bagus banget ya. Nah, semoga waktu kita meninggalkan anak-anak kita untuk bekerja dan sebagainya, pastikan anak-anak dalam kondisi baik. Nah, pada anak-anak yang sudah bisa diajak berkomunikasi, keluarga Rema bisa menyampaikan ke anak-anak kalau ada apa-apa boleh banget kontak mama, WA atau telepon bagi anak-anak yang sudah bisa. Dan tolong Bapak Ibu ketika kita pergi meninggalkan anak, handphone aktif. Ini jadi untuk awal-awal ya keluarga Rema, sehingga waktu nonton bioskop pun WA, telepon diaktifkan. Tentu di silent ya keluarga Rema, nanti dimarahin tetangga sebelah karena berisik kita ya. Nah tapi usahakan ketika anak itu menghubungi kita dengan cepat bereaksi. Ini untuk awal-awal ya keluarga Rema ya. Jadi nggak terus selalu harus on terus, nanti kalau anak sudah terbiasa dan percaya dengan kita, ternyata papa mamahnya itu meninggalkan dia untuk tujuan yang lebih baik, dan kalau aku butuh, papa mama segera tanggap. Itu anak-anak jadi nggak khawatir gitu. Nah jadi handphone harus on semua. Dulu waktu saya kuliah juga handphone semua on walaupun di silent. Jadi begitu anak bilang, "Mah, kok jemputanku belum datang?" Saya langsung bisa komen keluarga Rema, kan karena saya sekolah ya. Anak dijemput orang lain, "Kok jemputanku belum datang sampai jam sekarang?" Wah, saya langsung bisa memberikan komen atau sebentar, saya telepon dulu gitu. Jadi anak merasa bahwa walaupun papa mama tidak bersama saya, tetapi di kontak itu gampang. Backup maka kuat ya Bu ya, di backup. Begitu. Jadi ada komunikasi yang lancar keluarga Rema. Jadi perginya bukan untuk selingkuh loh keluarga Rema, hati-hati ya. Karena kalau selingkuh kita jadi kemudian nggak on ya handphonenya begitu. Jadi harus on. Jadi ini kita baik-baik saja. Jadi anak bisa kapanpun kontak. Malah boleh banget loh keluarga Rema, anak diminta untuk mempunyai password loh. Mempunyai password apa? Kalau dia merasa tidak nyaman di satu tempat dengan orang lain, boleh mengatakan kata-kata kunci, kata-kata yang dikenal oleh papa mama dan anak aja. Misalnya kata kuncinya apa ya? Misalnya monyet hitam. Nah, contohnya kayak gitu, contoh loh ya. Jadi Mama ada monyet hitam. Jadi ketika kita telepon, anak tiba-tiba langsung bilang, "Mama monyet hitam." Oh, berarti ada yang nggak nyaman. Begitu terjadi seperti itu, papa mama dengan sigap segera datang ke rumah. Dan itu dipastikan ditepati janjinya keluarga Rema. Begitu kamu ngomong-ngomong ada permasalahan, ngomong seperti itu, papa mama pasti langsung hadir. Nah, dan jangan lupa ketika kita pergi sudah janji jam berapa mau pulang, ditepatin ya keluarga Rema ya. Harus itu. Jadi
habis nonton 2 jam kira-kira, kita perhitungkan berarti pulang sampai jam sekian janjinya harus Langsung ditepati. langsung benar-benar pulang ya Bu ya. Pulang, jadi Mungkin sedikit bisa kita recap ya Bu ya. Yang pertama boleh. pokoknya kita harus persiapkan dulu anak-anak. Jadi kalau kita memang mau pergi ya jangan langsung pergi mendadak, tapi siapkan 1-2 kali. Kemudian kita pilih orang-orang yang bisa kita percaya. Betul. Tua, papa, mama atau siapapun, tapi benar-benar bisa kita percaya. Kemudian hati kita juga harus mantap ya Bu ya. Harus mantap. Deg-degan. Kemudian siapkan juga kata kunci, password gitu, yang menunjukkan bahwa anak kita mungkin sedang dalam masalah atau anak yang tidak nyaman. Iya. Itu juga difasilitasi dengan handphone yang selalu menyala, handphone yang on terus dan kita cepat gat gitu. Betul banget. Kemudian prioritaskan anak ya Bu. Saya dulu punya om yang ini mungkin saya sedikit cerita. Om saya ini selalu bilang ke anaknya bahwa pokoknya papa available, walaupun papa ini kerja sibuk di kantor, kamu boleh telepon papa kalau kamu lagi ada masalah. Betul banget, itu bagus. Setiap kali anaknya telepon ada masalah kayak gitu, pasti papanya angkat dan tanggapi apa curhatan anaknya gitu. Betul banget, itu kata kuncinya. Jadi kita perlu menyampaikan ke anak baik dengan perilaku maupun dengan kata-kata bahwa papa mama itu hidup di dunia, tidak hanya kamu yang papa mama pikirkan. Supaya anak tahu bahwa papa mama juga punya pikiran yang lain, kebutuhan yang lain. Tetapi kamu yang utama. Gitu. Itu yang penting. Jadi sesibuk apapun kamu yang pertama. Saya selalu ngomong gitu waktu anak-anak, terutama masih kecil. Kalau kalian udah besar nggak masalah ya keluarga. Waktu masih kecil, waktu saya ngajar atau apapun saya fokus. Saya nggak pernah buka handphone. Tapi saya kasih handphone saya silent tapi lampu nyala. Begitu anak saya telepon atau WA, saya tetap lihat apa. Apalagi kalau kata awalnya langsung aku kok lah ini deg-degan ini. Kenapa? Saya pasti buka gitu. Kalau itu darurat, saya pasti sigap. Kapanpun itu. Supaya apa? Anak-anak merasa nyaman. Terus begitu, ketika anak-anak sudah nyaman dan tenang, sudah kenyang dengan keamanan itu, suatu hari kita pamit. Mama pergi sebentar ya, mereka oke. Dan pastikan ya Bapak Ibu, kalau pergi betul-betul itu demi kesejahteraan keluarga yang makin meningkat. Jangan pergi untuk yang lain karena anak-anak sudah percaya sama kita ya. Nah ini ada Kak Wima. Pak Wima apa kabar Pak? Kok lama ini nggak kontak saya ya? Ada Kak Evo, iya. Ada Kak Indah, apa kabar? Apakah pernah meninggalkan anak untuk sesuatu yang baik, kencan? Boleh. Oh, waktunya hampir habis. Iya. Kalau ngetik. Asik sekali ya keluarga Rema. Pembicaraan kita pada sore hari ini, sore hingga malam ini sudah hampir jam 7 keluarga Rema. Ini saatnya saya harus pamit nih. Oh ya. Ya. Baik Ibu Extin, terima kasih untuk penjelasan, pembicaraan dan obrolan yang luar biasa pada sore hingga malam hari ini. Saya pasti sangat memberkati keluarga Rema. Ya, semoga, syukur ya. Anak-anak adalah anugerah yang terindah dari Tuhan. Mereka seperti pohon zaitun sekeliling meja kita, dan kita percaya keluarga Rema apa yang sudah dipercayakan kepada kita itu, kalau kita menjaganya dengan baik, maka mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Baik keluarga Rema, saya akan akhiri pembicaraan kita pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Diberkati untuk memberkati. Shalom. Ya, shalom.